Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tentang akibat buruk begadang bagi kesehatan. Hayo, siapa di sini yang sering begadang? Tentu kita semua sudah tidak asing dengan yang namanya begadang, bukan? Dan saya yakin hampir semua teman-teman sudah mengetahui arti dari istilah begadang. Pengertian begadang itu sendiri adalah berjaga, tidak tidur sampai larut malam bahkan sampai pagi. Namun selain itu, menurut beberapa ahli, orang yang tidur di atas pukul 10 malam juga dapat dikategorikan orang yang begadang. Setiap orang membutuhkan waktu tidur yang berbeda-beda, tergantung usia dan aktivitas sehari-hari. Waktu tidur yang cukup pada orang dewasa umumnya adalah sekitar 7-9 jam per hari, sedangkan anak-anak perlu tidur selama 10-13 jam setiap hari. Saat tidur, tubuh akan beristirahat dan menghasilkan energi serta memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Apabila tidak beristirahat, organ-organ tidak dapat melakukan fungsinya dengan optimal. Hal ini akan menimbulkan masalah atau penyakit yang dapat menyerang tubuh. Ada banyak sekali faktor yang menyebabkan seseorang terjaga sampai larut malam, bahkan pagi. Di antaranya yaitu mungkin karena bekerja, menonton film favorit, main game, menonton pertandingan olahraga, belajar karena keesokan harinya akan menghadapi ujian ataupun karena gangguan tidur atau insomnia. Namun yang menjadi faktor utama seseorang suka begadang yaitu kebiasaan. Suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang tanpa sadar akan mengubah pola hidup manusia itu sendiri dan menjadi suatu kebiasaan. Mungkin teman-teman bertanya-tanya dalam hati, mengapa kok kita tidak boleh begadang? Mengapa harus menghindari begadang? Mengapa begadang tidak baik bagi kita? Mengapa, dan mungkin ada jutaan pertanyaan lainnya yang terlintas di benak teman-teman. Sebenarnya jawabannya sangatlah jelas, yaitu karena begadang itu ada resikonya. Asal teman-teman tahu, jam hidup manusia terbagi dalam 3 tahapan, yaitu 8 jam untuk bekerja normal, 8 jam digunakan saat bekerja ringan, dan 8 jam lagi untuk istirahat total alias tidur. Nah, kalau kita begadang berarti berapa banyak waktu istirahat yang kita sia-siakan? Sebenarnya dampak negatif dari aktivitas begadang sangatlah banyak, terutama dampak bagi kesehatan tubuh. Berikut adalah beberapa akibat buruk dari begadang bagi kesehatan antara lain. Yang pertama, kehilangan libido. Yang kedua, risiko terserang diabetes. Yang ketiga, berpotensi menaikkan gula darah. Yang keempat, menghambat penyembuhan saat sakit. Yang kelima, pola makan buruk. Yang keenam, porsi makan lebih banyak. Yang ketujuh, melemahkan otak. Yang kedelapan, memicu kantuk dan mikrosleep. Yang kesembilan, rentan terkena diabetes. Yang kesepuluh, berat badan bertambah. Yang ke-11, penyebab penyakit jantung. Yang ke-12, rentan terkena Alzheimer. Dan yang ke-13, sistem imun melemah. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu kan apa saja dampak negatif dari begadang? Setelah mengetahui bahwa efek begadang sangatlah tidak baik lagi bagi kesehatan, kini saatnya kita berpikir lagi sebelum memutuskan untuk begadang. Usahakan untuk memenuhi kebutuhan tidur minimal 7 jam setiap harinya. Apabila kalian tidak ingin mengalami hal-hal yang telah disebutkan tadi, mari mulai sekarang kita perbaiki kualitas tidur kita. Jaga kesehatan tubuh kita dengan menghindari begadang karena kesehatan mahal harganya. Si Susi anak Pak Mamat setiap hari main di ladang. Generasi muda yang hebat, rajin belajar dan tidak begadang. Saya kira hanya ini presentasi yang saya sampaikan, walaupun sedikit. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kata yang salah dan kurang berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.